الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan sifat tafwid. Disebutkan oleh beliau tiga keburukan tafwid. Apa yang pertama? Takdzibul Quran. Berarti dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran jelas-jelas mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Dia bilang, wallahu a'lam. Tangan kedua tangan Allah, wallahu a'lam. Dia bilang. Sama ketika Allah mengatakan, aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Dia bilang, wajah Allah di sini maksudnya apa? Wallahu a'lam. Jari Allah, telapak kaki Allah, genggaman Allah, turunnya Allah, tertawanya Allah. Dia bilang, wallahu a'lam. Maksudnya apa? Kenapa ini tidak boleh? Karena Nabi nggak pernah bilang wallahu a'lam. Artinya, Nabi meyakini wajah ya wajah, tangan ya tangan, genggaman ya genggaman, turun ya turun, tertawa ya tertawa. Semua orang tahu tertawa itu apa, wajah itu apa, genggaman itu apa. Ya kan? Yang tidak ketahuan, yang nggak ada yang tahu, apa? Hah? Iya, genggamannya sebesar apa? Turunnya Allah seperti apa? Tertawanya Allah seperti apa? Itu nggak ada yang tahu. Gitu ya. Adapun wajah, tangan, genggaman, turun, semua orang tahu. Tiba-tiba dia bilang wallahu a'lam. Berarti takdzibul Quran, mendustakan Al-Quran. Ya. Wa a'jabu min dzalika yaqulun. Dan lebih aneh lagi, mereka mengatakan begini, ya. Walaupun ucapan itu tidak keluar dari mulut mereka. Dulu pernah kita bahas, apa istilahnya? Lisanul hal. Lisan, tapi nggak kedengeran. Tapi hal itu kan keadaan, perbuatan. Tidak ada suaranya, tapi pada hakikatnya dia bicara. Gitu. Seperti Rasul mengatakan, fa in gumma, kalau mendung, genapkan Sya'ban 30 hari. Genapkan Ramadan 30 hari. Kan Nabi bilang seperti itu. Nah, ini ada sekelompok kaum muslimin nggak ada mendung genapkan 30 hari, nggak ada. Orang mendung nggak mendung sudah tahu bahwa satu Ramadan atau satu Syawal jatuh pada hari Rabu misalnya. Satu Syawal tahun ini jatuh di hari Rabu. Itu dia ucapkan 3 atau 4 bulan sebelum satu Syawal. Ya.
Dari mulut mereka tidak keluar apa-apa, tapi lisanul hal mereka mengatakan, ya Rasul, mendung gak mendung kami sudah tahu. Kalau anda nggak tahu, kami tahu ya Rasul. Gitu. Bahwa 1 Syawal jatuh di hari Rabu. Kami pintar ya Rasul. Gitu. Kira-kira begitu. Walaupun tidak keluar dari mulut mereka, tapi dengan mereka menentukan bahwa 1 Syawal nanti jatuh pada hari Rabu. Sementara Nabi mengatakan di malam 1 Syawal itu terlihat hilal apa tidak? Di 29 Ramadan itu, besok 30 Ramadan atau 1 Syawal terlihat hilal apa tidak? Kalau terlihat hilal, berarti besok 1 Syawal. Kalau tidak terlihat hilal atau mendung kan nggak kelihatan, berarti besok masih 30 Ramadan. Nah, ucapan Nabi seperti ini disangkal oleh saudara-saudara kita yang memakai metode hisab dengan kalimat seperti itu. Ini mirip-mirip. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadri an ma'anil Qur'an fima yata'allaqu bil asma' was sifat. Kalau mereka mengatakan wallahu a'lam dan itu katanya dari Rasul, seolah mereka mengatakan sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak tahu makna-makna Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan asma wa sifat. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Rasul enggak tahu. Bilang wallahu a'lam. Maksud bersemayam itu apa? Wallahu a'lam. Gitu. Wasamawatu matwiyatun biyaminih, Rasul enggak tahu apa maksudnya. Bahwa Allah akan menggulung langit-langit itu dengan tangan kanannya nanti, maksudnya apa? Wallahu a'lam. Rasul enggak tahu, orang bilang wallahu a'lam. Gitu. Wa idza kana ar-rasul alaihi salatu wassalam la yadri wa ghairu min babil aula. Kalau Rasul saja tidak tahu, gimana yang lain? Gimana yang lain? Lebih tidak tahu lagi. Gitu ya. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yatakallamu bil kalam fi sifatillah. Rasul berbicara tentang sifat-sifat Allah. Kan yang saya sebutkan tadi, Allah bersemayam di atas arsy, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, Allah kelak akan menampakkan betisnya, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Itu semua keluar dari mulut siapa? Mulut Nabi SAW. Kalimat-kalimat itu keluar dari mulut Nabi SAW. Nah, itu diucapkan oleh Nabi. Wala yadri ma ma'nahu, tapi Nabi enggak tahu apa maksudnya, katanya. Nabi enggak tahu, orang tafwid. Itu. Rabbuna Allahu alladhi fis sama' wa idza su'ila an hadza qala la adri. Allah Rabb kita berada di atas langit. Ketika ditanya maksudnya apa ya Rasul, Rasul menjawab, aku tidak tahu, katanya. Padahal ini tidak pernah terjadi. Rasul tidak pernah mengatakan aku tidak tahu wallahu a'lam dalam masalah tangan, wajah, bersemayam, turun, tertawa. Wa idza su'ila ma ma'na yanzilu rabbuna qala la adri. Begitu juga ketika Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, lalu Rasul ditanya maksudnya apa ya Rasul? Rasul menjawab, aku tidak tahu, katanya. Ya, ini penghinaan pada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hal hunaka qadahun a'zamu min hadzal qadah bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tuduhan yang keji terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar Nabi tahu. Ya. Yang Nabi tidak tahu apa? Apa? Kaifiyahnya.
Cara Allah bersemayam, ini Nabi tidak tahu. Cara Allah turun ke langit dunia, itu Nabi tidak tahu. Sebesar apa wajah Allah, jari Allah, itu yang Nabi tidak tahu. Kalau jari itu apa, wajah itu apa, bersemayam itu apa, turun itu apa, Nabi tahu. Ya. Itu takdzibul Quran, mendustakan Al-Quran, seolah Al-Quran itu tidak benar menurut dia. Yang kedua, tajhilur Rasul alaihi salatu wassalam, menuduh bahwa Rasulullah itu bodoh. Orang nggak tahu, ya kan? Membodoh-bodohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Nabi nggak tahu wajah Allah maksudnya apa, tangan Allah maksudnya apa, Nabi nggak tahu. Berarti jahil Nabi terhadap sifat-sifat Allah. Berarti Nabi mengatakan wajah, tangan, jari sama aja, orang sama-sama wallahu a'lam. Gitu. Lebih berbahaya lagi apa? Wa fihi fathul bab lizzanadiqah. Ini membuka celah bagi kaum zindik. Zindik, munafik, sesat, ya. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah falasifah, ahli filsafat. Alladzina tatawwalu ala ahli tafwid, di mana para falasifah ini bisa mempermainkan ahlu tafwid. Nanti akan kita lihat betapa ahlu tafwid itu diam terhadap kesesatan orang falasifah. Apa kata orang filsafat? Antum la ta'rifuna syai'a. Kata para filosof, kalian wahai ahli tafwid tidak tahu apa-apa tentang sifat Allah. Gitu. Bal nahnu alladhina na'rif, yang tahu kami tahu. Wajah Allah maksudnya apa? Kami tahu. Tangan Allah maksudnya apa? Kami tahu. Jari Allah maksudnya apa? Kami tahu. Dijelaskan, tapi salah. Tapi salah. Kan itu membawa kesesatan baru, membuka celah bagi kaum falasifah itu. Salah sendiri mengatakan nggak tahu, ya. Karena kaidahnya apa? Yang tahu menjadi hujah bagi yang tidak tahu. Jadi orang yang tidak tahu bukan menjadi hujah. Ya. Ambil contoh misalnya Anas bin Malik mengatakan, aku tidak tahu Rasul berdoa mengangkat tangan, aku tidak tahu, kecuali dalam salat istisqa. Beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat ketiak beliau yang putih bersih. Aku tidak tahu selain itu. Apakah ucapan Anas bin Malik ini disimpulkan bahwa Nabi ketika berdoa nggak pernah mengangkat tangan kecuali salat istisqa? Jawabnya tidak. Karena kalimat tidak tahu bukan hujjah. Ya, Anas bin Malik nggak tahu, tapi Ibnu Umar tahu, Aisyah tahu, Abu Hurairah tahu bahwa Nabi pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa di luar istisqa. Bahkan beliau sendiri yang bersabda, Allah malu kalau kita mengangkat kedua tangan kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah, lalu Allah tidak memberi, Allah malu. Kan beliau sendiri yang bersabda. Oleh karena itu ucapan Anas bin Malik, aku tidak tahu Rasulullah berdoa mengangkat tangan kecuali salat istisqa, bukan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Oleh karena itu ucapan ulama, ucapan Imam Syafi'i taruhlah,
Ucapan Imam Bukhari mengatakan, aku tidak tahu. Aku nggak tahu itu ada sunnahnya atau tidak. Ini bukan hujjah. Ya. Kecuali yang mengatakan tidak tahu itu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah nggak tahu, apalagi kita semua. Gitu ya. Tetapi tetap kita sama dengan Nabi yang nggak tahu gitu. La adri Uzairun nabiyun amla. Aku nggak tahu Uzair itu nabi atau bukan. Ya kita harus ikuti Nabi. Nabi nggak tahu, kita juga tidak tahu. Nggak boleh kemudian kita bongkar-bongkar Taurat, Injil, Al-Ahdul Jadid, Al-Ahdul Qadim, lalu ketemu di situ, oh Uzair ternyata nabi. Ya. Oh Uzair ternyata bukan nabi. Lalu kita pastikan. Berarti kita lebih pintar dari Nabi SAW. Tentu tidak boleh. Ya. Dan tidak mungkin. Nah, karena secara kaidah orang yang tidak tahu tidak bisa dijadikan hujjah, yang dijadikan hujjah adalah orang yang tahu, maka ketika orang-orang baik, ini kan orang-orang baik ya, ahlu tauhid ini kan orang-orang baik, dia takut tergelincir, takut kepleset, takut sesat, lalu mengatakan wallahu a'lam. Orang mengatakan wallahu a'lam itu kan karena kehati-hatian, gitu ya. Wa akhadu yufassiruna al-Qur'ana bighairi ma arada Allah. Jadilah ahlul kalam falasifah ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan tafsiran yang tidak dikehendaki oleh Allah. Wajah Allah itu maksudnya ridha Allah, katanya. Allah turun itu maksudnya yang turun rahmatnya, katanya. Allah bersemayam itu maksudnya Allah menguasai. Ahli tauhid gigit jari, gak bisa bantah. Kenapa? Orang dia bilang wallahu a'lam. Dia bilang wallahu a'lam. Falasifah bilang bersemayam itu maksudnya menguasai. Si ahli tauhid bilang wallahu a'lam. Kalah. Karena yang tidak tahu kalah, yang tahu menang. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kan insya Allah kita seperti itu. Ya. Gimana si fulan kita terima nggak ya? Oh alam, saya nggak tahu. Gimana nih si fulan kita terima apa tidak? Oh alam. Kalau si fulan jangan, jangan terima. Dia gini. Nah, dia menang. Dia tahu. Dia dijadikan hujjah. Atau sebaliknya, terima. Saya tahu dia begini. Baik. Hal-hal yang baik yang dia ucapkan. Nah, begitu kira-kira. Maka orang yang mengatakan wallahu a'lam, tidak tahu, tidak punya hujjah. Maka ini bahaya sekali. Kalau Ashabul Kahfi jumlahnya ada berapa wallahu a'lam, ya memang itu pada tempatnya. Kan begitu. Kalau cara Allah bersemayam di atas arsy seperti apa wallahu a'lam, ya betul. Memang caranya nggak ada yang tahu. Tapi istiwa yang sering diterjemahkan dengan bersemayam, tentu tahu. Karena berada di atas, bukan duduk, bukan bersila, bukan bersimpuh dan seterusnya. Pokoknya istiwa. Wa qalu kaununa nuthabbitu ma'aniya lin-nusus khairum min kaunina ummiyin la na'rifu syai'a. Kami yang menetapkan makna-makna nas Al-Quran lebih baik, lebih diutamakan, lebih harus diterima daripada yang ummi yang nggak tahu apa-apa seperti tadi. وَذَهَبُوا يَتَكَلَّمُونَ بِمَا يُرِيدُونَ مِنْ مَعَانِي كَلَامِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. Mulailah mereka berbicara tentang nama sifat-sifat Allah sesuka dia. Ya.
sesuka dia. Ini gara-gara kesesatan kaum tafwid yang menyerahkan maksud bersemayam apa, maksud tangan apa, maksud wajah apa. Dengan kekeliruan ini muncullah kelompok baru yang sesat, bahkan lebih sesat, gitu ya. La yastati'u ahlu tafwidi ay yaruddu alaihim. Sementara ahlu tafwid tidak bisa membantah mereka, salah sendiri bilang nggak tahu. Kan begitu ya. Ya seperti tadi kayak ini. Gimana si fulan kita terima nggak di perusahaan kita? Kita wallahu alam. Dia bilang wallahu alam. Lalu ada yang bilang jangan terima. Dia pendusta, dia begini. Tiba-tiba yang bilang wallahu alam ini membantah. Bantah pakai apa? Orang dari tadi dia bilang wallahu alam, dia bilang nggak tahu. Orang yang nggak tahu dia gitu. Jangan ikut-ikutan. Yang boleh ikut-ikutan adalah yang tahu. Yang nggak tahu dia. Disinilah kaum ahlu tafwid membuka fitnah, membuka celah lebar bagi orang sesat ahlul kalam. Disinilah maka dikatakan kebodohan itu menjadi musuh diri sendiri. Kebodohan itu menjadi musuh dirinya sendiri. Syekh Salim mengeluarkan fawaid ini ketika beliau menerangkan hadis orang yang bertaubat dari membunuh 99 orang. Lalu dia datang kepada ahli ibadah, sayangnya bukan ahli ilmu. Lalu bertanya kepada ahli ibadah ini, mungkinkah aku yang sudah membunuh 99 orang diterima taubatnya oleh Allah? Dengan gegabah si ahli ibadah ini mengatakan, enggak mungkin. Enggak mungkin dosamu yang terlalu besar itu diampuni oleh Allah. Menjawab dengan kebodohan. Kenapa ahli ibadah menjawab seperti itu? Karena dia bukan ahli ilmu. Ahli ibadah itu biasanya membandingkan seseorang, mengukur seseorang dengan dirinya. Itu ahli ibadah. Beda dengan ahli ilmu. Ahli ilmu itu mengukur seseorang dengan dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Tidak dengan dirinya, tidak membandingkan dirinya, mengajak kepada dirinya, tidak. Ya. Apakah Syekh Albani pernah mengajak kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ikuti aku. Minimal 8 jam baca kitab di perpustakaan. Apa beliau pernah mengajak seperti itu? Tidak. Tidak. Ya. Apakah Imam Bukhari pernah mengajak kaum muslimin supaya seperti beliau? Wahai kaum muslimin, ikuti aku. Dalam semalam mengoreksi hadis, tidur, bangun lagi, bangun, tidur lagi. Sampai belasan kali. Tidak. Itulah ahli ilmu. Beda dengan ahli ibadah. Mengajak kepada dirinya. Apa? Ikuti aku. Bacalah wirid ini 1000 kali. Bacalah zikir ini 4000 kali. Begitulah kira-kira ahli ibadah. Mengajak kepada dirinya sendiri. Ahli ilmu mengajak kepada dalil. Kepada qala Allah wa qala Rasul. Maka ahli ilmu tidak kaget, tidak stres melihat ada orang yang kadang ke masjid, kadang tidak, subuh, kesiangan, bahkan jarang sholat. Biasa, manusia. Ada yang soleh, ada yang tidak, biasa aja. Beda dengan ahli ibadah, astagfirullah. Ahli ibadah itu dengar saudaranya maksiat dikit, astagfirullah. Oh begitu ya, nggak nyangka ya. Udah ngaji 8 tahun masih begitu. Itu ahli ibadah, jauh dari ilmu begitu. Ahli ilmu biasa. Biasa manusia, ada yang soleh, ada yang tidak. Dan dua-duanya muslim, tidak kafir. Gitu ya. Lihat, Nabi tidak marah. Nabi tidak stres. Nabi tidak panik.
ketika beliau sedang bersama Aisyah, tiba-tiba datang seseorang utusan dari Saudah atau siapa ya, bawa makanan, dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang bersama Aisyah. Makanan itu diapain sama Aisyah? Hah? Udah dengar riwayat ini? Makanan itu diapain oleh Aisyah? Ditepak, jatuh berantakan. Ya, dengan santainya Nabi memungutin yang berantakan itu dengan mengatakan kepada utusan itu, qad gharat ummuk, ibumu sedang cemburu. Nyantai aja. Ahli ilmu begitu, nyantai. Apalagi yang dihadapi perempuan. Perempuan kan begitu, bengkok. Itu istri Nabi, Aisyah. Gimana istri kita? Ya kan? Kalau istri antum macam-macam biasa. Wah, astagfirullah, nggak nyangka. Baru nikah misalnya 3 bulan ya. Katanya ngaji udah 7 tahun. Kok begini? Biasa perempuan. Ya, itulah ahli ilmu. Tidak stres, biasa, nggak panik. Memang berhadapan dengan perempuan mirip-mirip. Allah dan Rasulnya menyamakan wanita dengan, masa nggak tahu sih. Wanita disamakan oleh Nabi dengan anak-anak sufaha, safi. Ya, maka dalam hal-hal tertentu wanita dan anak-anak diprioritaskan. Wanita dan anak-anak jangan dibunuh. Ya, mirip anak-anak. Ini perlakukan seperti anak-anak, ya. Dihibur, ya kan? Dirayu. Anak-anak kan begitu. Jangan ya, kalau antum berhadapan dengan anak-anak mungkin lebih tahu ya. Yang rewel lah, yang ngambek lah, antum sabar. Begitu pula dengan istri antum. Sabar, jangan dituruti. Kan gitu. Kita terhadap anak-anak itu jangan dituruti, apa maunya dia semua dituruti, jangan. Begitulah terhadap istri. Jangan semuanya maunya istri dituruti. Ada yang perlu dituruti, ada yang tidak. Ya. Li'annahum yaqulun. Kemudian ahlul kalam ini, falasifah ini mengatakan, nahnu la na'lamu ma arada Allah fajaizun ayyakuna alladhi yuridu Allahu huwa ma qultum. Yang ahli tafwid ya. Yang ahli tafwid mengatakan terhadap kaum falasifah, nahnu la na'lamu madza arada Allah. Kami tidak tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah kami tidak tahu. Nah, karena tidak tahu, fajaizun ayyakuna alladhi yuridu Allahu huwa ma qultu. Maka bisa saja yang kalian ucapkan itu yang dikehendaki oleh Allah. Bahaya kan? Bahaya. Otomatis seperti itu. Karena memang dia tidak tahu. Maka ketika ada orang yang mengaku tahu kok berbicara, ya sudah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Fafatahu baba sururin azimatin. Maka akhirnya ahli tafwid ini membuka pintu keburukan yang sangat besar. Dibuka pintu keburukan itu. Siapa yang membuka? Ahli tafwid itu. Yang semuanya sifat Allah dibilang wallahu a'lam. Walihada ja'at al-ibaratul kadhibah. Dari sini muncul pelajaran dusta, muncul kaidah sesat. Antum pernah dengar insyaallah. Dari sini ya, muncul kaidah sesat. Apa? Karena kaidah itu kan mestinya benar. Ini kaidah sesat. Kaidah itu kan ibarat rumus. Kalau rumusnya sesat, rumusnya salah, kesononya pasti salah semua. Nggak mungkin benar. Orang rumusnya aja salah. Mestinya panjang kali lebar, ini panjang tambah lebar. Ya udah kesono salah terus. Kan begitu. Ini rumusnya aja salah.
kaidahnya salah. Dan ini muncul gara-gara kaum tafwid. Apa? Tariqatus salafi aslam wa tariqatul khalafi a'lam wa ahkam. Ini kaidah sesat yang kalau kita dengar sepintas seolah benar. Apa? Jalan yang ditempuh oleh para salaf, Rasul dan para sahabat, itu aslam, lebih selamat. Lebih selamat. Sampai di sini benar, Pak, ya kan? Nah, terusannya, wa tariqatul khalaf, jalan yang ditempuh oleh para khalaf. Khalaf masih ingat setelah 220. Setelah 220 Hijrah itu disebut khalaf. Sebelum 220 dari Rasul dakwah sampai 220 kira-kira itu salaf secara zaman. Nah, yang ditempuh kaum salaf itu lebih selamat, betul. Tapi yang ditempuh oleh kaum khalaf, ya termasuk mereka ini, ahli filsafat, itu a'lam, lebih berilmu, wa ahkam, lebih ahkam, lebih berdasarkan hukum, lebih bijaksana. Ini kan yang pertama dengan yang kedua kacau, bertentangan. Mosok lebih selamat tapi kalah. Mosok tidak lebih alim, tidak lebih berilmu. Gitu. Nah, ini sudah terlanjur mendunia ini kaidah sesat ini. Dan sebagian saudara-saudara kita sudah pakai ini. Betul, para salaf itu lebih selamat, betul. Tapi kami yang bukan salaf, yang khalaf, gitu ya, itu lebih alim, gitu, lebih bijaksana, lebih hakim, lebih dalam menetapkan hukum. Karena yang salaf cuma wallahu a'lam, tidak menyelesaikan masalah. Kami yang menyelesaikan masalah, kami yang lebih tahu. Ya. Nah, ini sangat berbahaya, ini kaidah sesat ini. Nah, ini merembet masalah pergerakan, bahkan masalah akhlak, bahkan masalah ibadah. Tidak berhenti hanya di sifat-sifat Allah. Ketika kaum salaf tidak ikut-ikutan politik, ya baguslah, lebih selamat. Tapi kami lebih tahu, gitu. Kami lebih tahu, kami bisa menyelesaikan keadaan, kami lebih bisa menjadikan kaum muslimin itu jalan keluar. Pokoknya a'lam, ahkam. Yang salaf cuman aslam doang, lebih selamat sendiri-sendiri doang. Ya nggak mau nyoblos orang banyak, kira-kira begitulah ya. Kami memperjuangkan nasib orang banyak, kira-kira begitu, dilarikan kemana-mana. Siapa yang pertama kali menentang kaidah batil ini? Syekhul Islam. Kita tahu siapa Syekhul Islam, ya. Luar biasa. Jangankan orang awam, mau jutaan, 4 imam madhab saja dilawan. Kalau memang bertentangan dengan dalil, keberanian beliau luar biasa. Ya. Ini kan salah satu sebab beliau dipenjara. Dalam masalah apa? Masih ingat? Aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. Jatuh talak 3. Atau aku talak engkau talak 3, jatuh talak 3. Itu disepakati oleh Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. 4 imam madhab sama pendapatnya bahwa talak 3 yang dijatuhkan sekaligus jatuh talak 3. Dengan beraninya Syekhul Islam mengatakan tidak, tetap jatuh talak 1. Gempar.
gempar dunia Islam. Ya. Nah, kebetulan penguasa hari itu kan terkena syubhat Asy'ariyah. Dan secara dalil memang belum pernah ada. Belum pernah ada di zaman Rasul dan para sahabat seorang laki-laki mentalak istrinya, aku talak engkau talak 3. Nggak ada. Talak itu 1. Habis itu rujuk. Atau kalau masa iddah sudah habis, nikah lagi. Lalu ada masalah lagi. Lalu aku talak engkau. Baru talak 2. Kemudian rujuk lagi. Kemudian ditalak lagi, baru talak 3. Tidak boleh rujuk lagi dan tidak boleh nikah lagi. Kecuali si wanitanya sudah nikah lagi dengan laki-laki lain, sudah ditalak, sudah habis masa iddah dan seterusnya. Inilah Syekhul Islam. Ya. Yang 4 madhab sepakat saja beliau berani. Ya. Sementara banyak kita, bahkan para pelajar, hanya berbeda dengan Syekh Utsaimin aja nggak berani, hanya berbeda dengan Syekh bin Baz aja nggak berani, ya kan? Padahal dia tahu dalilnya, kecuali nggak tahu dalil ya. Dia tahu dalilnya nih. Ya. Ambil contoh misalnya ucapan Aisyah, mazada Rasulullah ala ida asrata raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu kan jelas terang benderang. Ya. Tapi karena Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz membolehkan lebih dari 11, dia ikut membolehkan. Ya tentu tidak boleh seperti itu. Ya. Dalil harus kita pegangi. Dan tidak boleh kita berandai-andai. Ya. Tidak boleh kita, masa sih sekelas Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin nggak tahu hadis ini? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau beliau nggak tahu, mungkinkah? Mungkin, nggak mustahil. Seandainya beliau tahu, tapi pemahaman beliau tidak seperti itu, bisa saja. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Ya. Artinya, siapapun bisa salah apapun. Ya. Apalagi ini bukan masalah akidah. Ya. Kalau masalah akidah, insya Allah hampir seluruh ulama salaf sama dalam masalah akidah. Ini kan masalah fikih. Ya, berbeda dengan seorang syekh, enggak masalah. Apa kata Syekhul Islam menanggapi kaidah yang sesat ini? Hadhihi qalaha ba'dul aghbiya. Aghbiya jamak dari gobi. Apa gobi? Bodoh. Bodoh. Ya. Bodoh yang sangat bodoh. Ya. Ucapan ini diucapkan oleh orang-orang yang gobi, orang-orang yang sangat bodoh. Di mana tidak bodoh, selamat, tapi kurang berilmu. Kalau selamat, pasti insya Allah berilmu. Karena dengan ilmu itu adalah selamat. Ya. Yang bisa menyelamatkan seseorang adalah ilmunya. Dan kita diberi contoh di kehidupan sehari-hari. Ya. Dia tahu ilmunya. Dokter misalnya, insinyur misalnya, ya selamat. Sementara ada orang nggak tahu apa-apa tentang kesehatan, dia sok-sokan, minum ini, sok tahu gitu ya. Nah, dia nggak selamat. Kalau dokter tahu ilmunya, dia berdasarkan ilmu. Atau bukan insinyur, tapi dia merasa tahu bangun ini, bangun itu tidak sesuai dengan kaidah, akhirnya hancur, roboh. Kira-kira begitu. Jadi dengan ilmu, insya Allah selamat. Ini ada selamat, tapi kurang berilmu dan kurang ahkam. Ini kan rusak sekali kaidah ini. Maka tepat kalau beliau mengatakan hadhihi qalaha ba'dul aghbiya. Ini diucapkan oleh orang-orang bodoh. Wa huwa sahihun, ini dikomentari oleh Syekh Utsaimin, wa huwa sahihun annal qaila ghabiy.
Betul bahwa yang mengucapkan kalimat ini orang-orang yang bodoh. Dan khusus Syekh Utsaimin, beliau berhadapan, ya, berhadapan. Maka beliau mengatakan sahih, betul. Gitu. Kan bukan satu dua dari kalangan Hizbiyin, Harakiyin, Khawarij, Mu'tazilah duduk datang ke majelis beliau, bertanya tentang sesuatu dari Mesir, dari Syam, dari Yordan, dari Lebanon, dari Irak, ya, duduk dan bertanya sesuatu di majelis beliau. Beliau bisa tahu ini orang-orang jahil, ini orang-orang bodoh ini, yang Khawarij, yang Mu'tazilah, yang Hizbi, yang Haraki. Gitu. Ciri-ciri mereka kan seperti itu, ya, karena memang jauh dari ilmu. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.